warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah Sidang Jumat Masjid Mardiah Islamic Center UGM rahimakumullah. Insyaallah sesaat lagi akan kita laksanakan ibadah sidang sholat Jumat periode 16 Mei 2025. Sebelum dilaksanakan ibadah sholat Jumat, perlu kiranya kami dari pihak Takmir Masjid Mardiah Islamic Center UGM untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, soft sholat mohon untuk dirapatkan terlebih dahulu. Bagi jamaah yang melihat soft sholat di depannya yang masih kosong, mohon untuk bisa diisi terlebih dahulu. Pengumuman yang selanjutnya, bagi jamaah yang di sebelah kanannya terdapat kotak infak, mohon untuk menggeser ke sebelah kiri jamaah. Alhamdulillah, untuk perolehan infak tunai Jumat pekan lalu terkumpul sejumlah Rp5.651.000. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan kasiron. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang ketiga, insyaallah nanti malam akan dilaksanakan agenda rutin ngaji kitab tafsir Maroh Labib yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Rafiq MAG PhD. Beliau merupakan dosen pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Bagi jamaah yang berkenan untuk hadir kami persilahkan. Pengumuman yang keempat, insyaallah yang akan bertindak selaku khotib pada Jumat hari ini adalah beliau yang terhormat Bapak Ghifari Yuristiadi SSMA. Beliau merupakan dosen Departemen Bahasa dan Seni Sekolah Vokasi UGM. Kemudian beliau akan menyampaikan khutbah dengan tema mengapa kita harus mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Kepada jamaah yang membawa alat komunikasi berupa smartphone atau sejenisnya, mohon untuk sementara dinonaktifkan terlebih dahulu selama ibadah sholat Jumat berlangsung. Demikian pengumuman dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ghifari Yuristiadi SSMA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri ibadah Jumat yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam pengikut Nabi Muhammad SAW yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib tidak pernah bosan-bosannya untuk menghimbau diri khatib secara pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena memang tidak ada bekal terbaik di hari kiamat kelak yang membuat kita mulia di sisinya, melainkan hanya takwa, dan karena tidak ada yang mampu menjadi tameng kita dari azab
api nerakanya, melainkan adalah takwa yang kita miliki. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang mulia ini, khatib ingin mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini dibuka dengan panggilan Allah kepada seluruh umat manusia. Ya ayyuhan nas, panggilan yang universal tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Agar manusia memperhatikan sesuatu yang sangat penting untuk diri mereka, yakni makanan dan minuman mereka. Makan dan minum adalah kebutuhan pokok semua manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Dari ayat ini kita juga bisa memahami bahwa dasar hukum yang Allah tetapkan kaitannya dengan makanan dan minuman, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini boleh dimakan dan diminum kecuali yang dilarang oleh Allah. Allah telah menghamparkan bumi dengan segala isinya dan menghalalkan bagi manusia rizki yang halal dan thayyib, yang baik bagi tubuh dan akal. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang makanan dan minuman yang haram dan tidak baik. Makanan halal merupakan makanan yang di dalamnya termasuk minuman yang diperbolehkan untuk kita konsumsi berdasarkan syariat yang ditetapkan Allah dan Rasulullah. Sedangkan makanan thayyib atau baik adalah makanan dan minuman yang menghadirkan kebaikan untuk tubuh kita karena mengandung nutrisi dan manfaat untuk tubuh kita. Maka makanan dan minuman yang sangat tinggi kadar gula, lemak, kalori, minyak, dan bahkan garam tentu termasuk bukan makanan dan minuman yang thayyib atau baik. Meskipun halal, karena banyak mudarat untuk tubuh kita, maka penting untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak sekedar halal, tetapi juga thayyib atau baik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Selanjutnya di akhir ayat ke-168, Allah melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya. Di masa jahiliyah dulu, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa manusia mengikuti langkah-langkah setan dengan menyembelih hewan-hewan tertentu seperti bahiroh, ataupun saibah, ataupun wasilah, yakni jenis-jenis onta dan lain sebagainya. Dan pada konteks hari ini, manusia juga masih sering tergelincir dalam perangkap setan, yaitu memakan makanan yang haram atau yang diperoleh dengan cara yang batil, seperti halnya hasil riba, hasil suap, hasil penipuan, hasil pencurian, hasil korupsi, dan juga hasil manipulasi. Belum lagi perilaku-perilaku mengikuti langkah setan dengan menyembelih hewan-hewan yang dikhususkan untuk praktik-praktik perdukunan, seperti ayam cemani, kambing, dan berbagai hewan lain yang juga kita masih jumpai pada hari-hari kita saat ini. Meskipun hewan-hewan tersebut halal dimakan, namun menjadi haram karena tujuan penyembelihannya untuk setan dan bukan untuk Allah. Nauzubillahi min dzalik. Inilah langkah-langkah setan sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut yang harus kita jauhi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Makanan haram lagi tidak baik
Di antaranya terdiri dari bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yuturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu dalam Al-Maidah ayat 90, Allah juga menjelaskan bahwa meminum khamar merupakan bentuk langkah setan. Rijsun min amali syaitan yang harus kita hindari. Khamar mau sedikit atau banyak sama haramnya. Mau 2% atau 20% kandungan alkoholnya sama haramnya. Tidak ada unsur kebaikan dalam alkohol untuk dikonsumsi, maka kita wajib menghindarinya. Rasulullah mengingatkan dalam hadis Muslim, segala hal yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Lalu apa manfaat mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang halal lagi baik atau thayyib? Mari kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau suatu ketika pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, doakan aku agar doaku dikabulkan oleh Allah." Maka Rasulullah bersabda, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Walladhi nafsun Muhammadin biyadihi, innar rajula liyakdiful luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yawman." Yang artinya, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, pastikan dari yang halal dan thayyib, niscaya doamu akan dikabulkan. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh seseorang yang memasukkan sesuap makanan haram dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Hadis riwayat Tabrani dan lainnya. Hadis tersebut menyadarkan kita betapa besar pengaruh makanan dan termasuk minuman yang haram terhadap kehidupan spiritual kita sebagai seorang muslim. Bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghalangi terkabulnya doa. Dan lebih jauh lagi menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana lanjutan hadis tersebut yang disampaikan Rasulullah, dan siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati dengan setiap rezeki yang kita peroleh. Dan mari kita memperhatikan sumber dan cara mendapatkannya. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan yang menghiasi perkara haram seolah-olah halal. Jangan sampai pula kita menjadi orang yang berani berkata atas nama Allah tanpa ilmu, sebagaimana akhir dari ayat tadi. Begitu juga kita harus memperhatikan kualitas makanan kita. Jangan sampai hanya berpikir enak di lidah atau viral di sosial media sehingga kita ingin mencoba. Akan tetapi apakah Allah ridho dengan apa yang kita makan karena makanan yang halal dan baik yang kita konsumsi tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam ayat ke-169 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa lantaran mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal lagi thayyib, setan memerintahkan manusia 3 perkara. Yang pertama as-su atau kejahatan dan dosa. Yang kedua al-fahsya, yakni kekejian, seperti halnya zina, riba, dan perilaku kejilan yang merugikan orang lain. Dan terakhir dan yang paling berbahaya adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, menyebar subhat, bid'ah, dan bahkan menciptakan hukum yang Allah tidak pernah turunkan.
Kita tahu bahwa setan ingin mengajak manusia dalam kesesatan melalui perantara makanan dan minuman yang kita konsumsi. Maka dalam ayat ke-91 surat Al-Maidah, Allah mengingatkan bahwa setan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia dan menjauhkan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala disebabkan makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan juga judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai penutup, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Sudahkah kita memastikan bahwa setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi berasal dari sumber yang halal? Dan sudahkah makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum itu adalah makanan yang halal dan thayyib? Dan juga sudahkah kita senantiasa membersihkan diri, menjauhkan diri dari riba, suap, manipulasi, dan berbagai hal yang kemudian bisa memunculkan bisikan dan langkah-langkah setan yang menyesatkan karena konsumsi makanan dan minuman kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita dalam surat Fatir ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh dengan sebenarnya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang menjaga kehalalan dalam rizki dan menjauhkan diri dari tipu daya setan dan senantiasa menjaga kualitas makanan dan minuman kita yang halal dan thayyib. Dan tentunya semoga Allah senantiasa membuka jalannya untuk kita senantiasa kembali ke jalan yang lurus, siratal mustaqim yang Allah ridhoi. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari khutbah ini kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainihim wahdihim subulas salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر.